Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil analisis tugas sesi 4 yang sudah saya lakukan terkait integrasi efektif teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran sekolah dasar pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada 3 cakupan bahasan yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama adalah peran guru dalam memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah langkah konkret yang dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam peningkatan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Dan yang terakhir adalah dampak positif dan tantangan yang dihadapi pada saat mengimplementasikan teknologi di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, peran guru dalam memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Menurut Azahra, hadirnya teknologi dapat menunjang pembelajaran jika guru berperan sebagai katalisator. Katalisator artinya, guru dapat menggunakan teknologi untuk dapat merangsang murid dalam belajar sehingga dapat mempercepat pemahamannya terkait suatu materi. Ada 3 peran katalisator. Yang pertama adalah fasilitator pembelajaran, di mana guru yang menggunakan teknologi dalam belajar dapat memfasilitasi murid dari berbagai karakteristik dan gaya belajar untuk dapat mengakses teknologi sehingga mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah sebagai perancang pembelajaran. Guru tak hanya dapat menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran, tapi juga dapat menggunakan teknologi untuk merancang pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dengan membuat modul ajar dan juga LKPD yang menarik. Yang ketiga adalah sebagai evaluator pembelajaran. Maksudnya adalah guru dapat menggunakan berbagai macam aplikasi dan website berbasis games sebagai alat evaluasi yang diberikan kepada murid sehingga murid dapat mengakses evaluasi tersebut. Murid yang menggunakan teknologi dalam mengerjakan soal akan lebih tertarik dan tidak merasa bahwa mengerjakan soal adalah suatu beban. Yang pertama, peran guru dalam memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Menurut Azahra, hadirnya teknologi dapat menunjang pembelajaran jika guru berperan sebagai katalisator. Katalisator artinya, guru dapat menggunakan teknologi untuk dapat merangsang murid dalam belajar sehingga dapat mempercepat pemahamannya terkait suatu materi. Ada 3 peran katalisator. Yang pertama adalah fasilitator pembelajaran, di mana guru yang menggunakan teknologi dalam belajar dapat memfasilitasi murid dari berbagai karakteristik dan gaya belajar untuk dapat mengakses teknologi sehingga mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah sebagai perancang pembelajaran. Guru tak hanya dapat menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran, tapi juga dapat menggunakan teknologi untuk merancang pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dengan membuat modul ajar dan juga LKPD yang menarik. Yang ketiga adalah sebagai evaluator pembelajaran. Maksudnya adalah guru dapat menggunakan berbagai macam aplikasi dan website berbasis games sebagai alat evaluasi yang diberikan kepada murid sehingga murid dapat mengakses evaluasi tersebut. Murid yang menggunakan teknologi dalam mengerjakan soal akan lebih tertarik dan tidak merasa bahwa mengerjakan soal adalah suatu beban. Yang ketiga adalah dampak positif mengimplementasikan teknologi. Menurut Hak, ada beberapa dampak positif saat guru mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Ketika guru menggunakan teknologi dalam belajar, siswa menjadi tidak mudah bosan karena materi disajikan dengan cara yang lebih menarik, yaitu dalam animasi, video edukatif, games, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua adalah mengubah konsep materi dari abstrak ke konkret.
Ada materi-materi pelajaran yang bersifat abstrak atau sulit dijelaskan dalam wujud nyata. Untuk itu, guru perlu menggunakan teknologi untuk mengubah konsep abstrak tersebut untuk dapat divisualisasikan dan diaudiokan dalam bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh murid. Yang ketiga adalah akses materi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Maksudnya adalah ketika materi dan media ajar itu dibuat secara digital melalui perkembangan teknologi, maka materi tersebut dapat diakses oleh semua orang tanpa batas kapanpun dan dimanapun. Sehingga materi yang kita sampaikan itu dapat memberikan pengaruh tidak hanya murid-murid di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Yang ketiga adalah mendorong komunikasi dan kerjasama murid. Kehadiran teknologi dalam pembelajaran membuat murid jauh lebih interaktif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan keaktifan murid dan keterampilan sosial dan berkomunikasi yang baik ketika murid berdiskusi dengan teman-teman yang lain saat menggunakan teknologi ketika belajar. Dan yang terakhir adalah murid terampil menggunakan perangkat digital. Ketika murid sudah menggunakan teknologi, terbiasa, bahkan menjadi budaya, akhirnya murid dapat terbentuk karakternya, yaitu terampil menggunakan perangkat digital. Selanjutnya adalah tantangan saat mengimplementasikan teknologi. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Adanya kesenjangan digital terjadi karena adanya perbedaan keterampilan atau kompetensi guru terkait menggunakan TIK dalam pembelajaran, sehingga ada guru yang sudah terampil menggunakan TIK sehingga menghadirkan pembelajaran inovatif, dan ada juga guru yang kurang terampil bahkan tidak bisa mengoperasikan TIK sehingga pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Kesenjangan digital terjadi pada guru-guru di pedesaan, di mana masih banyak guru-guru di pedesaan yang tidak bisa mengakses teknologi sehingga tidak bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya pemeliharaan perangkat TIK. Adanya perangkat TIK di sekolah-sekolah terkadang tidak bisa berfungsi atau rusak, sehingga perlu ada biaya operasional untuk memelihara perangkat tersebut sehingga dapat diperbaiki. Namun, kurangnya biaya operasional yang dianggarkan membuat pemeliharaan ini tidak maksimal, sehingga banyak perangkat TIK di setiap sekolah yang rusak dan tidak bisa digunakan. Yang ketiga adalah hilangnya fokus murid karena kecanduan menggunakan TIK. Perkembangan TIK dalam kehidupan kita membuat murid dapat mengakses berbagai macam informasi secara bebas dan luas. Jika murid tidak dibatasi dan diawasi penggunaan teknologinya, maka akan menimbulkan kecanduan. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menganalisis tugas sesi 4. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya presentasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kesalahan yang pernah saya buat. Terima kasih. Sampai jumpa.